liyaumil jam'i, di hari yang mana seluruh manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, liyaumil jam'i, yaitu hari hisab, hari pertimbangan manusia. Manusia kelak di padang mahsyar nanti, di yaumil hisab, di sana nanti akan ditimbang oleh Allah. Apabila orang ini ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikannya mengungguli daripada kejelekannya, maka orang ini akan masuk surga. Dan apabila kejelekannya mengungguli kebaikannya, maka dia akan masuk neraka. Dzalika yaumut taghabun. Di hari hisab itu, di padang mahsyar itu akan ditampakkan seluruh kesalahan-kesalahan manusia. Tetapi orang yang selalu menutup aib orang lain, dia tidak mengungkapkan aib dirinya dan tidak mengungkapkan aib orang lain, ini orang aibnya kelak di sana, di yaumil hisab, di padang mahsyar, aibnya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita hidup di dunia ini, sebelum kita menghadapi kematian, hendaklah kita belajar, berusaha untuk menutup kejelekan aib saudaranya. Kita punya tetangga, kita punya saudara, kita tahu aibnya dia, kita tahu kejelekannya dia. Hendaklah kita berusaha untuk apa? Menutupinya. Kenapa? Karena dosa yang dia lakukan berkenaan dengan dirinya dia sendiri, dengan Allah Subhanahu wa taala. Gak ada urusan kita, gak ada hal yang harus kita untuk membuka aib dia. Kenapa? Karena urusan dia yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia bertobat kepada Allah, gak boleh bagi kita untuk membuka aib saudaranya. Kecuali aib atau kesalahan yang dilakukan oleh suatu pemimpin, yang mana itu orang pemimpin, dia korupsi, dia nyolong uang rakyat, dia zalim rakyat, karena urusan dia dengan rakyat dan karena dia sebagai pemimpin. Kalau kita tidak berusaha menasehati dia, menegur dia, dia akan terus-terusan berbuat zalim kepada masyarakatnya dan kepada ekonomi masyarakatnya. Berbeda dengan perorangan, berbeda. Kita punya saudara, dia bukan jadi seorang pemimpin suatu kaum, dia tetangga kita. Dia apabila waktu kecilnya dia dulu, waktu remajanya dia dulu, dia melakukan dosa, melakukan kesalahan, kemudian dia bertobat kepada Allah, kita gak boleh membuka aib yang dulu pernah dia lakukan untuk kita buka, gak boleh, haram. Dosa besar. Malahan barang siapa yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membuka aib saudaranya, maka Allah akan buka aibnya di dunia dan di akhirat. Aibnya akan dibuka oleh Allah. Di dunia sebelum dia meninggal diumbar aibnya sehingga orang-orang pada tahu aibnya dia. Apalagi kelak di akhirat, semua orang yang berada di padang mahsyar sana akan melihat aibnya dia.
Tetapi apabila orang itu menutup aib saudaranya, menutup aib tetangganya, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah tutup. Jadi ketika Allah membuka kejelekan dia kelak di yaumil hisab, dipercepat sama Allah sehingga orang-orang pada waktu itu tidak melihat aibnya orang itu. Bagi siapa ini? Bagi orang yang selalu menutupi aib saudaranya. Karena kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita lakukan akan tampak semua di sana. Kelihatan semua. Apapun yang kita sembunyikan dari manusia kelak di sana akan tampak, kecuali bagi orang tadi yang selalu menutupi aib saudaranya. Wa qala an-nabi alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atan marrat bihim lam yadhkurullah fiha. Penduduk surga tidak akan menyesal. Penduduk surga tidak akan menyesal illa ala sa'atan marrat bihim, kecuali sesaat yang dia lewati, lam yadhkurullah fiha, yang mana pada waktu itu, pada sesaat itu dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang disesali oleh orang ahlil jannah kelak di akhirat yaitu satu saat atau 1 jam yang sudah disia-siakan ketika dia berada di dunia. Dia punya waktu sesaat di dunia, pada waktu sesaat itu dia tidak gunakan apa-apa. Tidak gunakan untuk berzikir kepada Allah. 1 jam aja yang dia lewati, kelak dia akan menyesal. Walaupun orang itu ada di surga. Seakan-akan dia berkata, ya Allah, seandainya waktu 1 saat, sesaat saja yang seandainya sesaat itu, ketika di dunia itu, saya gunakan untuk berzikir, alangkah beruntungnya saya. Tapi manfaatnya itu waktu. Padahal dia sudah masuk surga. Tapi sesaat aja yang kosong dari berzikir kepada Allah, dia merasakan penyesalan, apalagi berjam-jam, apalagi berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun yang dia lakukan untuk lupa kepada Allah. Itu waktu yang tidak digunakan untuk maksiat. Bagaimana waktu yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah? Gimana menyesalnya? Padahal itu penduduk surga, apalagi penduduk neraka. Yang mana 1 hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Kenapa kok bisa begitu? Iya, 1 hari ketika orang itu di dalam nerakanya Allah, dia akan merasakan penyesalan yang belum pernah dia rasakan ketika hidup di dunia. Makanya ketika orang itu disiksa oleh Allah sehari saja, seakan-akan sudah 1000 tahun disiksa waktu di dunia. Saking pedihnya itu siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang punya waktu, hendaklah waktu kita jangan digunakan
yang sia-sia. Gunakan waktu kita yang luang, waktu kita yang kosong untuk ibadah. Berusaha berzikir, berusaha belajar, berusaha nuntut ilmu, berusaha berbuat baik, berusaha untuk